Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwarus Salam dari STIT Insan Cendekia Boyolali, calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi model 4P, yaitu merupakan tugas 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi. Refleksi 4P di sini adalah yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah rencana ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah menyadarkan bahwa pendidikan itu haruslah berpihak pada peserta didik. Di sini saya tercerahkan untuk hal ini. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Artinya saya itu harus mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Saya juga berusaha untuk senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekeliling saya. Dan yang ketiga adalah perlu. Ya, ini perlu ya. Saya harus membuat portofolio karena beberapa hal di sini tugas-tugas saya itu untuk dokumentasi diri saya sangat kurang ya. Saya merasa hal ini sangat penting. Ya, jadi portofolio sangat dibutuhkan. Dan kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, pendidikan berhamba pada siswa pada modul 1.1, dan hal ini berkaitan dengan eh, nilai dari guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah untuk modul 1.1 tentang tiga semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing Arso Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Hal ini berkorelasi sekali dengan nilai dari guru penggerak, peran guru penggerak, yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sistem Among. Di sini sistem Among ini di modul 1.1 berhubungan dengan mewujudkan student agency. Student agency di sini yaitu kepemimpinan murid. Artinya dapat diartikan sebagai kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Kepemimpinan murid tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Artinya di sini sistem Among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini adalah sebagai bentuk mewujudkan student agency. Selanjutnya, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagikan yang pertama. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti proses calon guru penggerak. Dan sekarang mulai akan melaksanakan lokakarya pertama. Saya di sini banyak sekali bersyukur ya, karena banyak sekali materi yang saya peroleh. Yang kedua adalah tercerahkan. Di sini saya memperoleh jalan terbuka menjadi seorang guru itu harus apa yang dilakukan dan apa yang harus kita perbuat, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tertantang. Nah, jadi di sini tantangan ini haruslah saya lebih banyak berbenah diri agar menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu tentang pembelajaran. Oke, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, saya itu adalah dalang pada sebuah wayang, di mana wayang ini adalah peserta didik kita. Jadi, saya adalah center utama, bukan mereka. Sehingga hal itu akan kita ubah. Sekarang saya berpikir bahwa saya adalah supir yang mengantarkan mereka. Mereka ingin kemana, saya antarkan. Asalkan intinya keselamatan dan keinginan mereka terpenuhi, seperti itu. Yang kedua adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya itu fokus pada KKM. Dan sekarang saya berpikir bahwa yang kita tentukan adalah kuatkan adalah penguatan karakter siswa. Yang ketiga adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya itu banyak berceramah dalam kelas.
Dan sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran lebih bermakna daripada lebih banyak berceramah. Itu. Selanjutnya, yang keempat adalah tentang rencana ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah peserta didik akan saya jadikan mereka sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua adalah berkolaborasi. Saya di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam mendidik anak. Karena orang tua adalah yang pertama. Saya di sini hanya membantu untuk mengembangkan potensi anak dan keinginan anak serta menambahkan pengetahuan dan juga mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berinovasi. Berinovasi pada metode dan media pembelajaran. Di sini saya ingin berubah, ingin memberikan yang terbaik bagi siswa. Seperti itu. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini juga menuntut kita untuk mengikuti pelatihan, upgrading diri. Tidak hanya itu saja. Ya. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi harus ada perubahan kepada yang lebih baik untuk diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah reflektif. Nah, reflektif ini artinya saya menerima masukan dari siswa. Kekurangan saya apa yang harus saya perbaiki. Kemudian masukan dari rekan kerja. Dan yang ketiga adalah orang tua. Ya, ini adalah bentuk reflektif tersebut. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktunya, di mana saya Anwarul Salam merasa masih banyak sekali kekurangan. Dan di sini saya berusaha untuk mencoba menghubungkan koneksi antara modul 1.1 dengan 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.